Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Till recontext. Today we will discuss about some sample of questions about recontext that is usually appears in some examinations, especially in reading text examination. Jadi hari ini kita akan lanjut pembahasan kita tentang recontext, tapi kita akan membahas soal-soal yang sering muncul di ujian-ujian, biasanya ujian nasional atau TOEFL tentang recontext. Oke, biasanya itu di reading textnya. Oke, so get yourself ready. Okay, the first text is about unforgettable experience. Jadi kalau recontext ini kan tentang menceritakan tentang pengalaman yang sudah lewat, ya kan? Nah, recontext ini yang paling sering muncul di dalam ujian-ujian nasional, yaitu soal readingnya. Nah, kunci pertama untuk menjawab soal reading biasanya tuh kalau di ujian-ujian nasional tuh teksnya bisa nggak sependek ini, nggak sesingkat ini, mungkin bisa lebih panjang, bisa lebih dari 1 halaman, apalagi TOEFL, yaitu panjang sekali teksnya. Pertama sekali kalian harus menganalisis teks apa yang digunakan di soal tersebut, gitu. Nah, kalau di dalam ujian nasional atau TOEFL kan dia nggak melulu tentang recontext gitu. Jadi kalian harus analisis dulu teks apa yang disajikan di dalam situ gitu. Nah, lalu kalian langsung ke jangan dulu baca teksnya, langsung ke soalnya aja. Langsung misalnya nih soal nomor 1, what is the writer's intention to write the text? Apa niat dari si penulis untuk menuliskan teks ini gitu. Niatnya apa? Untuk menyampaikan apa? Gitu ya. Jadi, setelah kalian lihat soalnya, kira-kira niat penulis apa di dalam teks ini? Ketika kalian lihat dari judulnya aja sebenarnya udah tahu ini teks apa. Tentang unforgettable experience, tentang pengalaman yang tidak terlupakan, otomatis si penulis menceritakan pengalaman-pengalaman dia yang sudah lewat di masa lampau. Otomatis ini adalah recontext, ya kan, di mana di sana ada events atau kejadian-kejadian yang diceritakan oleh si penulis gitu. Otomatis ini adalah recontext, ya. Nah, jadi kalau kalian ingat aja social functions of recontext itu apa? Ya, untuk menceritakan kepada pembaca tentang events yang bisa diceritakan di teks tersebut oleh penulis, ya kan? Nah, dari cerita ini kita lihat aja dari paragraf pertama. One day I joined a storytelling contest. 2 of my friends and I had been chosen to take a part in the final round and the district level. I was very happy and eager to win the competition. Nah, itu paragraf pertama. Jadi ceritanya si penulis ingin menceritakan bagaimana dia memenangkan suatu kompetisi. Nah, kita lihat langsung ke pilihan gandanya. Yang memungkinkan jawabannya hanya yang berkaitan tentang kompetisi itu, ya kan? Tentang kemenangan si penulis untuk memenangkan si kompetisi itu. Nah, yang C, D, dan E otomatis sudah salah, ya kan? Karena tidak berkaitan sama sekali tentang kompetisi. Kita tinggal lihat yang A dan B. Kalau yang B, to win the competition, jadi niatnya si penulis ini menulis teks ini apakah benar untuk memenangkan kompetisi itu? Tidak kan? Dia ingin menceritakan bagaimana pencapaiannya, bagaimana ceritanya dia memenangkan kompetisi itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, to tell his achievements about that competition of course, ya kan? Gitu caranya. Okay, next question. Nah, next question ini number 2. Why did the writer feel sad before the competition? Nah, teksnya masih sama tentang unforgettable experience juga. Ditanya mengapa penulis merasa sedih sebelum kompetisi itu, gitu ya kan? Jadi ketika ditanyakan ini, kalian harus sering berlatih membaca scanning ya, scanning readingnya itu membaca cepat. Jadi kalian harus cari keywordsnya di mana the writer feels sad. Ya, kita cari keywordsnya di dalam teks di mana the writer feels sad.
Nah, di dalam teks ini kita bisa langsung lihat, temukan ketika kalian baca scanning, kalian langsung bisa lihat ada kata-kata sad di sini. Nah, ini dia di paragraf kedua ya, ini paragraf kedua dia masuk. Nah, thing that made me sad. Jadi ada hal yang membuat si penulis sedih. Was my teacher rented the props and costumes for my friends, but not for me. Nah, jadi ternyata gurunya ini menyewakan props itu seperti asisten pembantu gitu ya. Jadi lalu ada kostumnya dan ada kostumnya ke temannya, tapi dia tidak disewakan hal yang sama oleh gurunya kepada dia gitu. Jadi itu yang membuat dia sedih. Jadi intinya si gurunya ini terkesan tidak adil gitu kan. Jadi sama temannya dipesankan kostum, tapi dia si penulis ini tidak dipesankan sama sekali, tidak disewakan oleh si gurunya. Berarti si gurunya ini bertindak tidak adil gitu ya kan. Nah, kira-kira yang mana di antara pilihan berganda ini yang menunjukkan hal tersebut? She had no luxurious gown, bukan. Her teacher really cares about her, bukan juga. Her teacher was not fair to her. Nah, ini yang paling benar. Her friends did not support her, she only had a very simple dress. Nah, ini yang paling tepat adalah yang C, gitu dia. Nah, jadi you don't have to read all of the text, the whole text. You have just find the keywords of the question, then you will have the answer. That's all. Okay? Next question. Nah, still the same text ya, masih teks yang sama. Nah, so number 3, the question is, from the text, it can be concluded that. Nah, jadi ini adalah yang ditanya adalah kesimpulan dari teks tersebut apa gitu, ya kan? Nah, ketika di dalam ujian kalian ditanyakan hal seperti ini, ditanyakan kesimpulan dan especially about recontext ya, kalian harus mengerti inti dari ceritanya ini apa gitu. Memang ada beberapa teks yang dia kesimpulannya terdapat jelas di bagian paragraf kesimpulan ya, atau di concluding paragraph itu biasanya conclusionnya atau kesimpulannya itu tersurat. Nah, ada juga dia beberapa teks yang dia conclusionnya itu dia tersirat. Jadi kalian harus tahu dulu intinya, the whole of the text, intinya itu apa, lalu baru kalian tahu conclusionnya itu apa, seperti yang ditanyakan di sini. From the text it can be concluded that. Nah, jadi si soalnya ini menanyakan apa kesimpulan yang kalian dapat dari cerita si penulis ini gitu. Nah, dari cerita di sini mulai dari si penulis merasa sedih terhadap gurunya yang tidak berlaku adil kepada dia. Nah, di sini although I just wore the simple ones, I performed my best to win the competition. Walaupun saya memakai baju yang sangat sederhana, kostum yang sangat sederhana, saya menampilkan yang terbaik untuk memenangkan kompetisi itu. Nah, akhirnya di penutupannya bahwa si penulis ini, luckily I was chosen as the first winner. Jadi dia ternyata memenangkan juara pertama walaupun dia memakai kostum yang sangat sederhana. Nah, jadi intinya kostum yang mewah, yang cantik tidak menentukan seseorang menang terhadap sebuah kompetisi. Nah, itu semua tergantung bagaimana performance kita, bagaimana kita mampu menampilkan yang terbaik, dan tidak tergantung kepada requirements-nya, tidak tergantung kepada tools yang kita gunakan. Itu semua tergantung kepada usaha yang kita lakukan. Nah, kita cari yang bagian pilihan bergandanya, yang mana yang paling tepat. Kita mulai dari bawah. Beautiful costumes and luxurious props are the requirements for the competition. Nah, katanya di sini kostum yang cantik dan atribut-atribut yang mewah adalah syarat untuk memenangkan kompetisi. Of course itu salah ya kan? Nah, lanjut ke yang D, sangat penting untuk memakai kostum yang cantik untuk sebuah kompetisi. Of course itu salah. Wearing simple clothes can help win the competition. Nah,
Simple course itu bukan sebagai aspek untuk memenangkan kompetisi juga. Of course salah. Being nervous helps perform well on the stage. Kegugupan membantu kita untuk menampilkan yang terbaik di atas panggung. Of course salah, ya kan? Practice makes performance go well. Nah, ini yang paling benar di antara semua pilihannya, ya kan? Latihan yang baik dapat membuat penampilan berjalan dengan lancar. Jadi ternyata si penulis ini berlatih dengan sangat baik walaupun dia tidak mendapatkan kostum yang terbaik, tapi dia menampilkan yang terbaik sehingga dia memenangkan kompetisi itu. Itu dia. Jadi kesimpulan dari teks ini kita ambil secara tersirat, tidak ada terdapat di dalam teks gitu. Nah, ini yang terkadang sulit ketika kalian menghadapi teks yang sangat panjang yang biasanya bisa 1 halaman tuh, ya kan, 1 halaman teksnya. Lalu pertanyaannya hanya sedikit seperti ini. Nah, kalian harus berlatih membaca scanning. Kalian harus berlatih membaca cepat, kira-kira intinya apa, dan sesuaikan dengan pilihan yang ada, gitu. Nah, dengan menyesuaikan dengan pilihan yang ada, kalian coret-coret mana yang salah jawabannya, lalu hanya tinggal beberapa jawaban yang harus kalian pastikan. Jadi tidak memakan waktu yang banyak, gitu ya. Oke? Oke, ini ada question number 4. Ini teks yang baru, judulnya Race Check, ya. Ini sebuah nama tempat di Eropa, ya. Nah, jadi sama seperti nomor 1 tadi, pertanyaannya adalah what is the writer's intention to write the text, ya. Of course, yang namanya recontext, ya, kita bisa lihat dari sini kalau si penulis ini menceritakan perjalanan tentang dirinya ke tempat bernama Restek tadi, gitu. Jadi otomatis niat dari si penulis adalah untuk menceritakan tentang si Restek ini, gitu. Oke, jadi jawabannya paling tepat adalah yang C, langsung kelihatan, ya kan? Oke, next question. Question number 5 is what is the race tag? Ya, apa itu race tag katanya kan? Nah, kita bisa langsung lihat, baca scanning kira-kira mana di sini yang menjelaskan tentang definisi dari race tag itu tadi. Nah, ini dia, kita langsung kelihatan is an internationally recognizable symbol of democracy and the current home of the German Parliament. Nah, jadi yang mana paling tepat di sini? Yang C, the Germany's Parliament building. Very easy, right? But kalau di dalam ujian biasanya dia teksnya lebih panjang dari ini. Jadi kalian harus berlatih membaca cepat. Kalian cari keywordnya yang mana. Kalau ditanya what is the race tag katanya, berarti kalian harus cari the race tag is atau yang kira-kira menerangkan definisi si race tag ini tadi. Nah, kita bisa langsung lihat dari sini. Ada is, an. Nah, ini merupakan sebuah definisi dari race tag ini tadi untuk menjelaskan race tag itu apa. Oke? Okay, next question number 7 is different text, ya. The title is Abdul Rahman Saleh. Nah, recontext tidak melulu tentang menceritakan pengalaman seseorang, tapi juga tentang biografi. Biografi itu kan tentang menceritakan perjalanan hidup seseorang, gitu, ya kan? Sama juga bisa termasuk recontext, gitu. Nah, biografi itu juga termasuk ke dalam recontext. Jadi pertanyaan nomor 7, kita ketika menjawab soal reading text, kita langsung ke pertanyaannya aja. Teksnya nanti dibaca. Kita harus cari dulu keywords dari apa yang ditanya di pertanyaannya. Abdul Rahman Saleh was bestowed the title Father of Psychology because, katanya, kenapa Abdul Rahman Saleh dianggap sebagai bapak psikologi, gitu ya. Nah, kita cari kata kuncinya di dalam teks. Langsung kita lihat kata kuncinya di sini. Katanya nih, langsung ada bapak ilmu fal, ya. Father of Psychology, ya. Jadi kenapa ditanya kenapa? Karena di sini kita lihat for his meritorious service in medicine, specifically in psychology. Nah, in 1958, the University of Indonesia bestowed him the title of Bapak Ilmu Fal atau Father of Psychology. Nah, dari sini kita tahu karena jasanya di bidang kedokteran dalam hal spesifikasinya dalam hal
Psikologi ini, maka dia dianugerahi oleh Universitas Indonesia sebagai Bapak Ilmu PAL. Nah, kita cari di sini. Nah, ini yang benar ini ya. Nah, jadi ini kenapa dia dianugerahi sebutan itu? Karena dia berkontribusi especially dalam psikologi. Berarti yang benar. Nah, jadi karena dia ada berkontribusi dalam psikologi ini, maka dia disebut sebagai Bapak Ilmu PAL. Jadi jawabannya adalah yang bagian B. He had a significant contribution in psychology. Oke? Gitu caranya dia. Okay, question number 8. Besides medicine, Abdul Rahman also had a special interest in. Katanya selain dalam ilmu obat-obatan, ya, Abdul Rahman juga punya keahlian di bidang apa ya? Nah, setelah yang tadi kita bisa langsung lihat Abdul Rahman Saleh was a man of many interests. He was involved in youth organization like Boy and etc. Kita bisa lihat juga di sini organization and also organization. Berarti dia terkait ke dalam organisasi-organisasi mahasiswa gitu. Jadi yang paling benar jawabannya adalah yang E, student organizations. Okay, the last question is the main idea of the first paragraph is that Abdul Rahman Saleh. Yang ditanya adalah main idea, ide pokok dari paragraf pertama katanya. Jadi kita harus cari tahu intinya dari paragraf pertama. Ini paragraf pertama. Born into a family of doctors in Kampung Ketapang, Abdul Rahman Saleh also become a doctor. Nah, jadi dia melanjutkan sebagai dokter. So, after finishing Mulo, he studied at Stovia. Jadi dia melanjutkan studinya ke Stovia. Jadi jawaban yang paling tepat intinya kan dia di sini melanjutkan karirnya di Stovia ya kan, di paragraf pertama ini. Nah, kita lihat yang paling tepat adalah di sini tidak dijelaskan. Ya, benar. Jadi jawaban yang paling tepat dia melanjutkan karirnya sebagai dokter di Stovia gitu. Jadi jawaban yang paling benar yang A. Ya. Gitu tadi caranya. Pertama lihat soalnya dulu, cari keywordsnya, baca, lalu menuju teksnya. Kira-kira sudah dapat perkiraan jawabannya, lalu langsung cek ke pilihan bergandanya, gitu dia. Okay, that's all about our discussion today about sample of questions of recon text. So I really hope that you understand this material. But still, if you have any question or still any you don't understand about the material, please ask me through WhatsApp group as usual. So see you to the next video, dears. Good morning. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.